Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin minum sebentar ya, Umaha. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jazakumullah khairan, wa barakallahu fikun kepada umahat semua pada malam hari ini. Kita berkumpul ya dalam sesi sharing di Zoom, melanjutkan pembahasan membaca ya insight atau mengambil insight dari bukunya Dr. Aisyah Hamdan Rizahullah. Biiznillah untuk bulan ini sudah memasuki bab 4, yaitu tentang ilmu dan pendidikan dalam Islam. Um, Sengaja saya screenshot aja satu lembar ini biar ada setidaknya sedikit visualisasi dari apa yang insya Allah akan dibaca ya. Hmm, Ini tuh menarik ya. Di bab ini Dr. Aisyah memulainya dengan sebuah hadis yang luar biasa kalau direnungi bagi kita semua relatable ya gitu. Eh, Relate apa ya? Relate tuh kayak cocok banget nih buat kita gitu. Di zaman saat semua hal terekspos dengan mudahnya gitu. Tinggal ketuk, tinggal klik, tinggal ketik, eh, terlihat apapun yang kita ingin lihat. Jadi luar biasa ya, hadis ini bisa menjadi pegangan ya buat kita sebagai ibu-ibu muslimah untuk eh, apa ya, menjadi pegangan kehidupan ya, karena ya gitu maksudnya ini kan sudah banyak terpapar segala hal yang bisa bikin mungkin ada pergolakan batin di dalam diri kita ya kalau melihat segala hal yang mudah itu. Jadi hadisnya, lihatlah orang yang berada di bawahmu dalam masalah harta dan dunia, dan janganlah engkau pandang orang yang berada di atasmu dalam masalah ini. Dengan demikian, hal itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu. Ini hadis riwayat Muslim, ya. Jadi masih relate ya, masih cocok nih sama hadis ini. Kemarin juga saya baru baca kayak sebuah postingan ya, menarik banget. Tulisan sederhana intinya saat kita menelan ludah menelan tenggorokan tanpa sakit pun itu adalah nikmat. Jadi jangan lupa bersyukur. Itu sebuah apa ya? Kayak jelek ya. Ternyata sekecil itu kadang kita tuh lupa ya ternyata nikmat gitu. Minum tadi kan saya izin minum ya. Alhamdulillah minum meneguk air tanpa sakit di tenggorokan itu adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa. Bisa berkumpul ya pada malam hari ini meluangkan waktu di ya di sisa hari ya sisa hari kehidupan kita hari ini itu juga adalah sebuah nikmat yang luar biasa. Pasti banyak banget nikmat yang kita dapat pada hari ini yang mungkin kita sadari satu duanya, tapi sebenarnya nikmat itu sangat banyak ya di hari ini aja. Apalagi kalau kita hitung kayaknya dari kita lahir sampai sekarang udah usia puluhan, ya nggak puluhan tahun juga ya, maksudnya mungkin masih 20, 30, 40 tahunan kita hidup, seberapa banyak nikmat itu kadang ya gitu ya namanya manusia
Apalagi kita perempuan ya, dengan segala kebengkokan kita gitu. Kadang ya melihat eh, titik aja, maksudnya noda aja gitu ya kalau di kemeja putih, tapi tidak melihat kemeja putih itu secara utuh. Apalagi ya tadi ya balik lagi pertama, em, di dunia di mana sekarang semua serba bisa diekspos dengan mudahnya, ya kayak misalkan gaji pemerintahan dan lain-lain gitu ya, kayak sebesar itu gitu, misalkan ratusan juta, miliaran dan lain-lain. Itu tuh luar biasa kan gitu. Apalagi mungkin ada yang umurnya di bawah kita tapi sudah punya misalkan mobil limited edition gitu ya, atau em, ada yang usianya, atau mungkin ada yang anaknya 5 tanpa ART gitu, punya punya peternakan gitu ya, punya bisnis gitu ya. Itu kan luar biasa, kayak bikin aku mah apa atuh gitu ya, secara tidak sadar. Makanya eh, kita alhamdulillah punya pegangannya, yaitu hadis tadi. Jadi kalau masalah dunia ya, masalah harta, itu tuh kita lihat di bawah kita aja, jangan melihat yang di atas kita, supaya kita bersyukur, gak meremehkan apa yang kita udah punya sekarang, apa yang suami-suami kita kasih ya gitu. Ya kalau lihat sosmed mah ya mungkin ya, eh, oh kok dia dikasih emas sekilo aku enggak, ya kan itu jadi perbandingan ya itu perbandingan, akhirnya ada perbandingan dan akhirnya jadi nggak bersyukur, jadi meremehkan nikmat, padahal ya tadi nikmat itu luar biasa banyaknya. Nah, jadi luar biasa ya gitu, di bab 4 ini diawali oleh sebuah hadis yang kalau kita refleksikan, kalau kita kontemplasikan itu tuh maknanya dalam banget dan jadi bisa jadi pegangan kita banget di huru hara kehidupan saat ini. Oke, selanjutnya subbab yang pertama itu, Dokter Aisyah memulainya dengan urgensi ilmu ya, pentingnya ilmu. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menuntut ilmu itu wajib dan atas setiap muslim. Ini juga hadis riwayat Ibnu Majah dan Al Baihaqi. Jadi nah di sini nanti mungkin insya Allah Dokter Aisyah juga akan menjelaskan ilmu yang wajib itu ilmu apa? Apakah semua cabang ilmu gitu? Karena kan ilmu itu seperti air di lautan ya, saking banyaknya gitu. Apakah kita harus mempelajari semua ilmu itu gitu? Nanti insya Allah dijelaskan. Jadi ternyata tanggung jawab menuntut ilmu dimulai sejak kita lahir dan tidak akan berakhir hingga kita meninggal dunia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, tanya, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Ya, jadi ada fast track ya. Apa ya kalau di taman bermain kan ada fast track gitu ya, istilah fast track. Orang lain harus ngantri itu ya panjang gitu. Kita bisa beli beli dengan biaya lebih mahal dan kita dapat ngantrinya lebih cepat ya, fast track itu dunia. Ternyata untuk urusan akhirat pun kita bisa mendapatkan fast track itu gitu, dimudahkan jalannya menuju tempat berlabuh kita selama-lamanya ya. Siapa sih yang nggak ingin masuk surga gitu, dan ternyata salah satu jalannya adalah dengan menempuh jalan untuk mencari ilmu gitu. Wah luar biasa ya, Masya Allah, tabarakallah. Adanya kemampuan untuk belajar dan memahami inilah yang menjadikan kita berbeda dengan makhluk ciptaan Allah lainnya. Ya, ini juga setuju sekali. Jadi kan kalau misalkan kayak hewan-hewan gitu ya, hewan-hewan kan dikasih nafsu saja gitu. Adapun kita dikasih akal, dikasih nafsu juga ada gitu, dikasih ruh juga gitu. Jadi ini yang membedakan kita dari makhluk ciptaan Allah yang lain gitu. Kita punya kemampuan, Allah kasih kemampuan kita untuk belajar dan memahami apa yang kita pelajari.
Terus selain kedua kemampuan tersebut, hal yang membedakan lainnya adalah pada free will atau katanya kemampuan dalam menentukan sendiri pilihan hidup kita. Jadi katanya walaupun demikian membuat pilihan tentu saja akan menjadi hal yang berbahaya jika tidak dibarengi dengan usaha untuk memperoleh ilmu. Ya ini setuju banget kalau kita ya bebas kebablasan kan apa bedanya ya kita sama makhluk ciptaan Allah yang ada di area hutan, misalkan area padang pasir gitu kan free will ya hewan-hewan itu gitu. Em, lanjut. Ilmu dan aktivitas mencari ilmu dapat menuntun kita pada jalan yang lurus. Tanpa ilmu, perjalanan hidup kita tidak akan berhasil. Pentingnya ilmu dan proses mencari ilmu sering ditekankan dalam Al-Quran dan hadis. Dr. Aisyah Hamdan di sini menuliskan uh, salah satu salah satu ayat dalam Al-Quran surah Fatir ayat 28 yang artinya di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Di sini juga ada surah Al-Ankabut ya ayat 43. Perumpamaan itu kami buat untuk manusia namun tidak ada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Ada juga di halaman selanjutnya mohon maaf ya tidak bisa saya share karena ini eh, ya mungkin siapa tahu nanti Umhat dapat ya di Shopee atau di mana. Selanjutnya saya bacakan aja ya halaman selanjutnya. Eh, Quran Surah Az-Zumar ayat 9. Katakanlah Nabi Muhammad, apakah sama orang-orang yang mengetahui hak-hak Allah dengan orang-orang yang tidak mengetahui hak-hak Allah? Sesungguhnya hanya ulul albab, orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, niscaya Allah akan jadikan ia paham dalam agama. Wah luar biasa ya hadis ini gitu. Terus juga ada hadis lagi katanya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Dan sesungguhnya para malaikat benar-benar meletakkan sayap-sayap mereka untuk para penuntut ilmu karena ridho terhadap apa yang mereka cari. Jadi entah mengapa ya saya merasanya gitu ya, melihat bukan merasa kayak oh wajib belajar itu cuma saat di bangku sekolah, padahal faktanya sebenarnya kita itu sebagai manusia ya apa ya pembelajar sepanjang hayat ya gitu. Jadi terus-terusan belajar eh, enggak stop sampai SMA, enggak stop sampai sarjana mungkin ya yang terus sarjana enggak sampai situ tapi kita terus-terusan belajar. Buktinya apa? Ya kayak kita di sini kan maksudnya eh, dari asalnya gadis gitu ya, anak dari orang tua kita, lalu kita dipinang dan menikah dengan suami kita itu kan secara tidak sadar kita pun belajar adaptasi, belajar memahami sesosok manusia ini gitu ya, yang latar belakangnya beda gitu ya, mungkin sukunya berbeda, gitu. Mungkin umurnya berbeda dan lain-lain banyak faktor yang berbeda, tapi gimana biar tetap selaras ya satu satu apa satu perahu ini tetap bukan mengudara ya satu perahu ini tetap mengembara ya di tengah lautan itu kan secara tidak sadar kita belajar ya beradaptasi dengan semuanya. Oh misalkan waktu gadis kita kebiasaannya tuh jam habis subuh tuh tidur lagi gitu, tapi sekarang udah nggak bisa gitu. Memang memang ada ya sunahnya kan baiknya nggak boleh tidur lagi sampai habis subuh. Tapi kan kalau gadis itu motivasinya kayak kurang gitu ya. Tapi pas mungkin pas
punya suami, punya anak gitu. Jadi kayak feel apa ya, motivasi dorongan dalam diri itu kayak semakin kuat gitu. Jadi akhirnya yang asalnya nggak bisa gitu habis sholat subuh itu bangun setelah bersuami, setelah punya anak itu jadi paling pertama bangun dan paling terakhir tidur siang gitu. Sampai semua beres baru bisa istirahat. Nah itu kan kita tuh belajar ya, itu namanya belajar. Jadi memang terus juga entah kenapa definisi belajar itu apa ya, terreduksi gitu ya, maksudnya menyempit seolah di bangku aja gitu, meja bangku dan ada guru gitu. Padahal kita ya secara biologis pun otak kita itu luar biasa. Kalau mungkin sekarang kan lagi populer ya neuroscience. Jadi ilmu yang mempelajari tentang aktivitas yang ada di otak kita gitu. Dimana otak kita itu punya kemampuan eh, seperti apa ya, plastisir lah gitu. Jadi plastis gitu, maksudnya apa? Jadi walaupun kita nih misalkan dalam mungkin ya kita kan dalam titik kehidupan ada ya misalnya kita lagi ngedown gitu kan atau mungkin diuji dengan luar biasa ujiannya gitu kan itu kan terpuruk atau mungkin ada yang sampai di fase depresi misalkan. Tapi saat Allah kasih hidayah gitu, saat Allah kasih kekuatan ke kita, kita mampu bangkit, nah itu otak kita pun ya plastis gitu bisa mengikuti gitu. Jadi nggak stuck di mode depresi gitu. Jadi bisa bangkit gitu. Jadi itu luar biasa ya makanya ya tadi jadi semoga kita ini gitu kan ibu-ibu muslimah ini terus semangat untuk belajar apapun itu tidak harus apa ya ya tadi ya tidak harus di meja dan bangku ada guru gitu atau mungkin ada dosen nggak kayak gitu tapi ya kayak misalkan di rumah kan oh ibu-ibu passionnya apa nih di rumah misalkan oh aku passionnya itu masak ya gitu berarti kan semangat nih cari resep-resep oh ternyata oke aku suka masak nih tapi mengerucut aku tuh passionnya tuh di masakan Indonesia misalkan kan berarti explore-nya tuh resep-resep Indonesia atau mungkin oh aku passionnya di baking berarti kan explore resep-resep baking mungkin ikut-ikut ya kalau didukung suami juga ikut-ikut kelas baking nah kayak gitu-gitu gitu jadi lihat nih kita ini tuh sebagai ibu muslimah apa ya gitu yang perlu aku apa ya tingkatkan gitu dengan uh, yang aku suka gitu dengan belajar lagi lebih serius gitu. eh Terus lanjut. Oh, dan sesungguhnya para malaikat benar-benar meletakkan sayap-sayap mereka untuk para penuntut ilmu karena ridho terhadap apa yang mereka cari. Dan sesungguhnya seorang ulama dimohonkan ampunan untuknya oleh semua yang ada di langit dan di bumi. Sampai-sampai ikan yang ada di dalam air. Dan keistimewaan ulama di atas ahli ibadah yaitu seperti keistimewaan bulan dibandingkan bintang-bintang. Jadi orang-orang berilmu itu dalam hal ini kan orang-orang yang faham ya dalam agama itu tuh ibarat bulan di tengah banyaknya bintang gitu. Jadi seistimewa itu gitu. Dan sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Terus sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar, tidak pula dirham, tapi yang mereka wariskan adalah ilmu. Ya bener banget mungkin kalau kita lihat peradaban-peradaban kan kalau kita baca-baca ya siroh-siroh gitu, siroh-siroh nabi, gimana peradaban-peradaban nabi kayak Nabi Daud, mungkin Nabi Nuh gitu kan yang Nabi Sulaiman yang kalau kita baca ceritanya tuh wah luar biasa ya gitu. Raja gitu terus pemimpin dunia bahkan kan Nabi Sulaiman tapi kan nggak ada apa ya tracks apa ya tidak ada jejaknya gitu. Tapi tetap ada jejak yang tidak lekang oleh waktu gitu. Itu ilmu ilmunya sampai kita sekarang. Makanya kan banyak ya ayat-ayat Al-Quran yang mengisahkan gimana
perjuangan para nabi itu gitu. Itu kan jadi bukti bukti oh ya, para nabi itu seberjuang itu loh gitu. Selanjutnya, oh, sebentar. Hmm, ini tuh oh oh itu tuh jadi hadis yang lanjutannya. Barang siapa yang mengambil warisan para nabi yaitu ilmu, sungguh ia telah mengambil keuntungan yang sangat banyak. Jadi ketika kita saat ini gitu ya, kita tuh lihat kalau FYP, lihat keuntungan banyak itu kripto, Bitcoin, hmm, apa lagi ya, emas gitu ya. Kan uang kayak untung banget banyak. Tapi ternyata kalau di agama kita yang untung paling banyak tuh ilmu gitu. Terus ada lagi nih, eh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, tidak boleh hasad kecuali pada dua orang, yaitu orang yang Allah anugerahkan padanya harta, lalu ia infakkan pada jalan kebaikan, dan orang yang Allah beri karunia ilmu, dalam hal ini Al-Quran dan Sunnah, ia menunaikannya dan mengajarkannya. Nah, ini hadis riwayat, sebentar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini nih, jadi ada pakem lagi nih, Masya Allah ya. Jadi kita tuh kan biasa ya, ya tadi ya mungkin saya sempat singgung gitu kan, perempuan ini kan kadang, ih si ibu itu mah ya gini-gini gini gitu ya, kadang ada gitu ya, rewos gitu sesama tetangga, apa ya rewos itu, berbisik-bisik gitu ya sesama tetangga, ih ibu itu mah ya kok gitu-gitu gitu ya kayak. Ya sebenarnya itu kan mungkin bisa jadi ada bibit-bibit hasad. Tapi kita tuh ternyata boleh loh hasad. Asal hasadnya itu iri, iri dengki, itu iri gitu, iri bukan dengki. Irinya itu sama siapa? Sama orang yang hartanya banyak terus dia infakkan tuh harta itu pada jalan kebaikan. Dan atau kita tuh iri sama orang yang ilmunya banyak dan dia tuh menunaikan dan mengajarkannya. Jadi kita boleh cuma irinya kedua itu. Contohnya mungkin gini ya, kayaknya kalau eh, sekarang kan Masya Allah tabarakallah ya banyak sekali apa ya istilahnya itu, eh, filantropis atau apa ya istilahnya. Jadi orang-orang yang luar biasa kaya raya gitu kan dan menginfakkan si hartanya itu untuk membangun sekolah, untuk memberikan beasiswa, untuk membantu negara lain misalkan, atau mungkin ada nih satu sosok influencer Indonesia, beberapa influencer Indonesia yang muslimah mungkin kayak Saskia Adit, ini contoh aja nggak apa ya Wan, kayak Saskia Adia Meka misalkan, atau Indah Dari siapa ya waktu itu. Jadi kan mereka tuh Masya Allah ya, mereka tuh kan they have power, they have money gitu. Mereka punya maksudnya power di sini dalam konteks influencer ya gitu. Dia juga mereka juga kan punya banyak hartanya dan mereka tuh menyumbangkan harta mereka kemana, ke Palestina dan langsung terjun langsung ke sana gitu. Dan itu sih kita boleh iri loh, luar biasa ya, mereka tuh hartanya banyak tapi nggak dikekep sendiri, nggak di apa, nggak rakus ya kayak nggak usah nggak usah ya nggak rakus tapi mereka mereka bagikan hartanya gitu ke yang memang membutuhkan gitu. Itu kita boleh iri seperti itu. Dan iri juga boleh sama orang-orang yang banyak ilmunya dan menunaikan serta mengajarkannya. Mungkin contohnya ya yang penulis buku ini, Masya Allah Tabarakallah, beliau itu Dr. Aisyah Hamdan itu revert ya. Jadi orang yang bukan muslim asalnya, terus beliau itu mualaf dan jadilah scholar ya, muslim scholar ya. Maksudnya apa ya scholar itu? eh Ya, jadi yang menyebarkan ilmu. Kalau ini kan Dokter Isya Hamdan tuh lebih ke psikologi Islam ya. Itu luar biasa sih. Kalau aku udah iri sama idola sih, pengen ketemu ya, semoga ketemu. Kayak luar biasa ya, dari berangkat dari muala dari
bukan Islam terus mualaf terus sededikasi itu sama ilmu sampai bikin buku sampai jadi dosen tuh wah luar biasa sih Masya Allah tabarakallah bener-bener kayak enlightening gitu kayak mencerahkan eh, kita ya banyak orang lah bukan kita doang kita banyak muslimin gitu terkait ilmu luar biasa. Jadi yaitu kita hanya boleh hasad pada orang yang Allah anugerahkan harta dan diinfakkan pada jalan kebaikan dan orang yang Allah beri karunia ilmu berupa Quran dan Sunnah ia menunaikan dan mengajarkannya. Masya Allah, barakallahu fiik. Semoga dari rahim-rahim kita ini ya apa terlahir orang-orang muslim-muslimah yang salah satu di antara kedua itu ya. Gitu. Kalau nggak orang kaya raya dan rajin berinfak ya dan atau banyak ilmunya Quran dan Sunnah terus menunaikan dan mengajarkannya. Amin. Apa ya kita mah ibu-ibu punya privilege berdoa yang terbaik untuk anak-anak kita ya gitu. Jadi doa tuh jangan ya Allah semoga anakku kayak raya kayak misalkan kayak siapa ya contohnya kayak siapa Timothy itu ya Timothy apa ya itu namanya Timothy Bitcoin jangan kayak gitu ya tapi doa ya Allah semoga anakku kayak raya kayak misalkan kayak Utsman bin Affan gitu. Nah gitu cita-citanya tinggi. Jadi kayak raya banget tapi dermawan gitu, menolong kaum muslimin, menolong ya kaum muslimin yang kesulitan gitu. Karena ya setiap zaman ada aja gitu. Itu kan sunatullah ya gitu. Eh, kan ada selalu kaum kaum yang kesulitan gitu. Jadi ya gitu deh pokoknya. Selanjutnya, ayat-ayat Al-Quran dan hadis di atas dengan jelas menunjukkan pentingnya mencari ilmu serta mengajarkannya kepada orang lain. Islam adalah agama kaya dengan ilmu karena di dalamnya terdapat banyak hikmah dan kebajikan. Ilmu adalah salah satu aspek paling mulia yang dapat diupayakan oleh manusia. Ilmu. Itu mau kasih Aska tuh. Aza boleh mute gak? Oke. Orang si Nana wae lagu napa? Ralalelo tuh. Oke. Lanjut ya. Eh, apa ya mana? Ilmu adalah salah satu aspek paling mulia yang dapat diupayakan oleh manusia. Ilmu harus ada sebelum kita berbuat dan tidak ada perbuatan sebelum berilmu. Sehingga merupakan suatu kehormatan apabila kita dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam mencari dan meraih ilmu. Ini benar banget ya, jadi kita tuh perlu berilmu dulu sebelum beramal ya. Jadi ya kayak misalkan ya, anak kita mau empati nih, kayak contoh, anak kita mau empati, tapi ya udahlah gitu. Yang penting makan kan gitu. Kita tuh mikirnya yang penting makan kan ya udah. Misalkan menu siang kita ayam geprek, kita kasih aja ke bayi kita yang 6 bulan kan nggak mungkin ya gitu. Setidaknya belajar dulu oh resep-resep empati, terus juga batasan-batasan apa aja sih yang boleh gitu, tekstur seperti apa yang boleh dikenakan terlebih dahulu ke anak usia 6 bulan atau kalau yang ikut aliran BLW ya, baby led weaning gitu. Jenis buah atau makanan apa ya atau bentuk potongannya seperti apa ya supaya anak ini mau coba makanannya. Nah, itu kan kita perlu setidaknya belajar ya gitu. Belajar dulu nggak ujuk-ujuk ngasih ayam geprek, ngasih es krim gitu kan. Nggak ya gitu. Nah itu aja masalah empati kita belajar. Apalagi masalah yang lainnya gitu. Makna ilmu. Nah di chapter di subbab selanjutnya tentang makna ilmu. Nah ini sayangnya katanya kata beliau sebagian besar umat Islam
sebagian besar umat Islam itu tidak memahami arti sebenarnya dari ilmu. Jadi, ternyata jadi gini, umat makna ilmu dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas itu sering kita asumsikan sebagai semua jenis ilmu pengetahuan yang kayak tadi saya sebut ya. Apakah kita sewajib itu belajar ilmu pengetahuan yang seperti air di lautan ya sebanyak itu kan gimana gitu kan. Ternyata um, ada juga kan kalau kita dengar mungkin ya istilah atau mungkin ada yang pernah ngomong gitu. Misalkan putra-putriku pergi ke sekolah menengah atau perguruan tinggi di misalkan di mana ya? Di sekarang tuh kan yang lagi populer apa ya? Yang KAIS ya, Korean bla 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 Korean ya KAIS itu ya institut tinggi Korea gitu. Perlu belajar di Korea menuntut ilmu karena wajib bagi umat Islam gitu atau perlu belajar di Cina ya di apa ya sekolah apa misalkan atau di yang gampang aja di Cambridge misalkan Cambridge atau di Oxford gitu karena wajib kan menuntut ilmu itu bagi umat Islam gitu. Apakah seperti itu gitu kita perlu effort belajar anak ke luar negeri atau mungkin yang di dalam negeri harus ke ITB harus kemana? Apakah seperti itu? Jadi kata Dokter Aisyah memang sih secara zohir itu dapat diterima tapi kalau kita analisis lagi lebih rinci kita tuh bakal nemukan banyak kelemahan-kelemahan dari pernyataan tadi yang kayak belajar tuh harus yang paling bagus, yang paling mahal gitu, yang paling populer, yang paling nomor satu universitas di dunia. Nah itu kita perlu menilik lagi ilmu yang seperti apa yang wajib gitu. Nah, ternyata menurut para ulama Islam, jadi ada ilmu yang memang sifatnya wajib untuk diri kita sendiri, serta lalu juga ada yang ilmu yang sifatnya tuh fardu kifayah. Jadi maksudnya gimana? Jadi gini, jadi jenis ilmu yang wajib kita pelajari ya untuk diri kita sendiri gitu, mau mau apapun background kita, privilege kita, istilahnya gitu ya kan, kalau zaman sekarang. Eh, kita tuh wajib belajar ilmu ini. Jadi jenis ilmu yang wajib adalah bagi setiap individu muslim ya, yaitu ilmu dasar terkait agama kita. Ilmu akidah, ilmu juga ilmu yang terkait praktik ibadah harian kita seperti sholat, puasa, sama tetangga, muamalah sama suami, muamalah sama anak, muamalah sama orang tua. Hal-hal yang kayak gitu ya, yang wajib itu. Masyarakat itu udah belajar nih, ya udah kita nggak perlu belajar. Jadi kita tuh nggak perlu belajar ke Oxford gitu ya, jurusan manajemen atau jurusan apa gitu. Masuk ke KAIS jurusan teknik lingkungan, teknik informatika nggak perlu gitu ya, karena ya udah ada yang belajar ke situ gitu. Atau contohnya gini, misalkan eh kita nih gitu kan dokter lah ya, dokter itu kan pekerjaan yang paling umum ya, cita-cita anak-anak ya. Tapi kalau misalkan eh di apa sih di daerah kita ada dokter ya udah gitu. Jadi nanti juga kalau misalkan anak kita nih, kita lihat ya, kita tuh kan kadang nih ya, kita tuh punya cita-cita ya, misalkan sebelum punya anak, kita punya sesuatu cita-cita besar, tapi qadarullah di kita tuh nggak kekabul ya, tidak karena kurang privilege dan lainnya gitu. Tapi pas anak kita lihat wah ada nih potensinya. Oke, anak saya harus jadi, misalkan dulu kita cita-citanya pengen jadi apa ya? Biasanya, pengen jadi dokter ya. Jadi anak kita drilling harus jadi dokter, udah ada planning A B C D E F G, pokoknya harus jadi dokter.
turns out atau ternyata ya pas anaknya remaja lah udah mulai ini kan, mulai ini hidup gue gitu kan. Udah mulai gitu kan remaja tuh. Ternyata anak ini tuh enggak mau passionnya tuh bukan pengen jadi dokter, malah pengennya tuh jadi koki misalkan. Nah, ketika ekspektasi kita dan passion anak berbeda, yang terjadi adalah gesekan ya antara orang tua dan anak. Nah, jadi ya gitu, kita tuh bukan menaruh harapan setinggi-tingginya ke anak, tapi menaruh harapan setinggi-tingginya kepada Allah saja. Biarkan Allah yang mengatur urusan kita ya gitu. Jadi walaupun misalkan kita pengen sih anak kita jadi dokter, tapi kalau takdirnya anak kita itu jadi koki, ya udah nggak apa-apa gitu. Ternyata kalau kita, oh yaudah deh berdamai, oke. Ternyata ini persiapan aja ya Mas, sebenarnya anak kita kan masih anak usia dini ya, maksudnya persiapan aja. Ternyata kita oke, anak kita nggak jadi dokter, jadinya koki. Terus kita turutin kan jadi koki. Siapa tahu ya kokinya tuh nanti tuh dia tuh punya jiwa sosial yang tinggi, jadi dia tuh koki di tempat-tempat yang memang membutuhkan gitu ya, yang kurang kurang makanan gitu, kurang kurang gizi anak-anaknya di situ. Kan itu helping people juga kan, menolong orang seperti dokter juga kan gitu. Cuma beda title aja, cuma beda judul gitu. Jadi it's okay gitu kalau misalkan pada akhirnya eh, anak kita atau ya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yang penting eh, apa apapun nanti gitu kan, ya tetap sesuai dengan yang Allah ridhoi aja gitu. Nah, balik lagi tadi intinya kewajiban mempelajari ilmu yang fardu kifayah tadi itu kalau udah di anggota masyarakat itu sudah ada yang melakukan itu ya gugur aja kewajibannya. Jadi nggak harus semua orang jadi dokter, nggak harus semua anak jadi presiden kan. Nanti kalau presiden semua jadi presiden gimana ya gitu. Jadi ada berapa ribu negara misalkan. Kan nggak gitu gitu. Jadi, selanjutnya di sini Dokter Aisyah tuh bilang, kalau Dokter Aisyah kan menyontohkannya dokter, jadi katanya contohnya jadi kan nggak semua orang harus jadi dokter. Pendidikan dokter yang akhirnya, hal ini anggota masyarakat yang lain tuh dibebaskan dari tanggung jawab menuntut ilmu kedokteran ini. Hal ini menjadi wajib karena dikhawatirkan jika tidak ada yang menjadi dokter, maka seluruh masyarakat akan menanggung dampak buruk dari ketiadaan dokter di lingkungannya. Kategori ilmu yang kedua ini mencakup ilmu-ilmu terkait Islam dan syariah, kedokteran, pendidikan, teknik, dan sebagainya. Iya ya, maksudnya jadi ilmu-ilmu yang memang bermanfaat gitu loh buat kebanyakan umat manusia gitu. Umat manusia di seluruh umat umat manusia secara umum dan umat muslim secara khusus ya. Ini fardu kifayah. Jadi intinya kalau fardu kifayah kalau ada orang sudah melakukan itu atau menjadi sosok tertentu ya udah gugur kewajibannya gitu, nggak harus seperti itu. Tapi yang tadi yang wajib bagi kita itu adalah apa ilmu tentang akidah kita, tentang ibadah keseharian kita gitu ya, kayak ilmu tentang cara sholat, cara wudhu, cara berinteraksi sama suami gitu kan, cara berinteraksi sama ibu ayah kita gitu, cara berinteraksi sama tetangga gitu, atau gimana silaturahmi sama adik atau kakak kita gitu. Nah, itu yang wajib bagi kita tahu gitu supaya kita nggak semena-mena gitu sama orang tua kita, sama suami kita, sama anak kita, sama tetangga gitu, tidak zolim lah ibaratnya gitu. Karena kan Islam itu sangat menjunjung kedamaian ya. Mana ya tadi? Oh, sebentar. Dalam hadis tentang kewajiban mencari ilmu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara khusus menekankan pentingnya pemahaman agama.
Pemahaman agama ini bisa kita pelajari dari kitabullah dan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti mengenal Allah, nama-nama dan sifat-sifatnya, serta terkait hak-hak Allah atas ciptaannya. Mengetahui jalan yang mengantarkan kita kepadanya, mengetahui tujuan penciptaan, serta mengetahui bentuk-bentuk balasan di akhirat. Pada intinya, kewajiban memahami ilmu agama termasuk di dalamnya tentang memahami rukun iman dan Islam. Pemahaman ini harus diprioritaskan di atas pengetahuan duniawi karena pemahaman rukun iman dan Islam implikasinya abadi, bukan hanya untuk jangka waktu tertentu saja. Benar banget. Jadi ilmu tentang agama kita itu luar biasa ya, maksudnya long lasting ya gitu. Jadi kalau kita belajar tentang kita tuh harus ibadah tuh harus ikhlas, harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Itu tuh kan kalau kita melakukannya ikhlas itu kan abadi ya, kekal gitu kan. Makanya kenapa kalau di antara sahabat itu Abu Bakar, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab dan lainnya, kenapa Abu Bakar itu yang paling spesial ya, maksudnya paling spesial di sini karena maksudnya bukan merendahkan sahabat lain ya, tapi yang saya baca jadi kan Abu Bakar radhiyallahu anhu ini spesial walaupun hafalannya tidak banyak, meriwayatkan hadisnya tidak banyak gitu. Apalagi ya, di medan perang juga tidak yang paling kuat gitu. Tapi what makes him special? Apa yang membuat beliau spesial adalah sesuatu yang ada di hatinya gitu. Itu keikhlasannya se sebening yang entah ya, nggak bisa dikonkretkan itu ikhlas seperti apa, tapi ya paling ikhlas lah ibaratnya gitu ya. Kalau ada bahasa Inggris kan ada the most gitu ya. Nah, itu superlatif gitu kayak the most ikhlas person gitu saat itu di antara di antara yang lain gitu. Eee, Gimana enggak gitu ya, atau beliau itu kan juga yang waktu ada kisah nanti deh saya takut salah. Udah pokoknya intinya gitu. Ada sub bab selanjutnya, tapi sebelum itu intinya kan di sini pemahaman agama ketika kata dari Dokter Aisyah, pemahaman agama ini bisa kita pelajari dari kitab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebelum lanjut ke sub bab selanjutnya, saya mau sharing nih satu aplikasi menurut saya sih rekomen ya kita ibu dengan apa ya, ya dengan jadwal dan ritmenya masing-masing kan ya gitu. Jadi untuk meluangkan waktunya pun kan bermacam-macam lagi. Astagfirullah, bermacam-macam. Mungkin ada yang luangnya malam, ada yang luangnya pas anak sekolah misalkan, ada yang luangnya pas siang mungkin anak pulang sekolah kan tidur siang, atau mungkin ya pas subuh misalkan pas sebelum anak bangun gitu, ya itu kan bebas ya. Tapi, saya mau kasih, rekomendasi aplikasi, sebentar ya. Namanya oke, saya stop share screen dulu. Share. Nah, ini namanya Quran Tadabbur. Jadi, ummahat sekalian gitu ya, gimana ustazah memulai ini gimana ya maksudnya memulai ini semua gitu, belajar, pengen deh belajar gitu, pengen deh mendalami Quran gitu, pengen deh mengenal, eee, tentang keesaan Allah dan lainnya. Ini bisa mendownload aplikasi Quran Tadabbur ini nih ada tulisannya ya. Nah itu tuh Masya Allah banget ya, jadi ada bisa format mushaf Madinahnya, ada juga terus misalkan kita tekan nih surah Al-Fatihah, nanti tuh jadi di sini tuh bisa terjemah per kata bisa gitu, terus juga ada tafsirnya juga bisa, terus ada penjelasan tafsirnya juga di sini tuh tinggal
play aja gitu. Jadi sambil misalkan sambil nyetrika kan nyetrika daripada ngelamun gitu kan. Itu tuh bisa sambil dengerin ini gitu, rekomen sih menurut saya gitu. Ya luar biasa, jadi di sini lumayan komplit ya gitu. Aplikasi Quran Tadabbur ini seperti itu. Ada ya waktu sholat juga mungkin, terus ya banyak tuh. Oh iya ada tahsinnya juga, tajwid dan lain-lain gitu. Ini ada kisah-kisah juga dan tuh Masya Allah ya. Jadi rekomen deh kalau aplikasi apa yang rekomen gitu ya untuk eh, ibu-ibu friendly, mungkin ini salah satunya. Semoga bermanfaat. Oke, selanjutnya. Oh ya, mungkin nanti saya screenshot aja kali ya. Insya Allah di-share di grup diskusi. Sama ya, begitu. Bab selanjutnya tentang ilmu dan orang tua. Nah, habis ini oke. Jadi poin-poin berkaitan dengan ilmu ini perlu ditekankan pada orang tua, berarti kan kita ya. Terutama bagi mereka yang masih merasa bahwa belajar agama tidaklah penting. Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi laki-laki dan perempuan muslim. Salah satu tugas utama kita nih sebagai orang tua adalah kan mengasuh anak-anak ya tentu. Baik secara fisik, emosional, spiritual, dan intelektual. Nah, pendidikan adalah faktor kunci kesuksesannya dengan tujuan menghasilkan sosok-sosok muslim yang sehat, berpengetahuan luas, dan juga kuat. Masya Allah, tabarakallah. Nah ini oh ya sebelum lanjut, jadi em, kalau misalkan bisa nih ya, kita kalau lagi di rumah reading aloud atau cerita apapun, kita tuh bisa menyelipkan cerita-cerita siroh gitu, cerita-cerita para sahabat atau siapapun ya. Tapi kan memang baiknya kan siroh dulu ya, kisah-kisah Nabi dulu, baru kisah-kisah para sahabat atau mungkin kisah-kisah orang soleh yang inspiratif. Nah untuk anak-anak usia dini memang rekomendasinya itu kita tuh cerita-ceritanya tuh em, kalau siroh ya kisah-kisah Nabi, sebentar ada iklan. Kisah-kisah Nabi yang menunjukkan karakteristik tentang keberanian, tentang kejujuran, tentang kecintaan pada Allah, pokoknya tentang tentang yang membuat mereka tuh optimis gitu. Kayak wah gitu, percaya diri gitu intinya gitu. Jadi saya juga dapat saran juga sih dari salah satu ustadz. Jadi kalau bisa untuk anak usia dini kayak kisah-kisah misalkan ya kisah-kisah kayak kisahnya Nabi siapa ya? Sebentar. Nabi Lut, nah kisah-kisah Nabi Lut itu ya kan masih itu kan kisah tentang diazab gitu. Itu tuh jangan dulu diceritakan, tapi kayak kisah-kisahnya Nabi Daud, kisah Nabi Sulaiman, kisah Nabi Muhammad saat perang gitu kan, kisah Nabi siapa lagi? Nabi Musa saat berani melawan, bukan berdebat ya, mungkin yang counter apa ya? Ya mungkin berdebat ya sama Firaun. Nah, itu kisah-kisah kayak gitu itu yang rekomen untuk siroh. Jadi kayak kisah-kisah yang tentang azab itu jangan dulu diceritakan ke anak usia dini. Mungkin nanti saat fase selanjutnya saat anak tuh sudah mulai bisa membedakan benar dan salah gitu. Tapi untuk anak usia dini karakteristik seperti eh, keberanian, pokoknya kecintaan, kejujuran itu tuh yang rekomen untuk diceritakan ya. Lanjut, selanjutnya tadi, oke, menuntut ilmu mungkin akan jadi lebih penting bagi kita sebagai perempuan karena memang posisi dan peran kita sebagai pendidik utama dalam keluarga. Proses pembelajaran kita para wanita dapat dilakukan secara langsung ya, seperti melakukan kegiatan belajar mengajar di rumah atau di masjid. Tapi banyak juga pembelajaran yang bisa didapatkan secara tidak langsung. Misal,
melalui pemodelan atau modeling dan pengamatan atau observasi ya. Ibu melalui kontak langsung terus-menerus dengan setiap anggota keluarga memiliki potensi untuk menjadi guru yang sangat baik. Bagi seorang ibu, menjadi guru terbaik tidaklah sulit, kata Dokter Aisyah. Tuh ini kan angin segar. Oh, ternyata jadi ibu tuh mudah ya, Masya Allah. Asal kita mudah, asal jangan terlalu sering lihat konten ibu-ibu yang mengeluh gitu. Karena hati-hati bisa terinternalisasi. Padahal sebenarnya keluarga kita tuh nggak se-struggle itu ya, maksudnya ya pasti ya maksudnya struggle, tapi kan harus kita dalam Islam ada pakemnya ya. Allah itu tidak akan membebani hamba di luar kemampuan kita. Jadi struggle-nya kita sekarang tuh Allah tuh percaya kita tuh mampu gitu. Eh, Lanjut mana tadi? Oh ya, bagi seorang ibu menjadi guru terbaik tidaklah sulit. Sebagian besar dapat dilakukan dengan mempelajari Islam dan menerapkan hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Masya Allah ya. Jadi ini apa ya, luar biasa sih. Jadi kan ya itulah banyak hikmahnya kenapa kita tuh diciptakan Adam dan Hawa, laki-laki dan perempuan gitu berpasang-pasangan karena untuk saling melengkapi ya. Adapun untuk kita ya sebagai perempuan, memang kan ada beberapa karakteristik fitrah wanita yang tidak dimiliki sama laki-laki itu. Penyayang ya, intuitif gitu ya. Apa sih kayak merasa ya, kemampuan merasa gitu kayak itu tuh kan nggak punya sama suami kita ya, tapi lebih ke kita tuh dominan punya itu gitu. Jadi kayak tadi ya misalkan kan kita punya eh, kemampuan ya mengamati ya lebih baik daripada laki-laki. Lebih apa ya, lebih canggih mungkin ya. Karena ya tadi ya karena karakteristik perempuan aja gitu ya. Ya ada sih penjelasan ilmiahnya gitu, tapi ya memang itulah kelebihan yang Allah berikan gitu ya, modal sebagai ibu. Kayak misalkan apa nih, misal ya. Hmm, Kalau keseharian misal ya, eh, apa ya contoh yang mudah. Oke, kalau misalkan anak anak kita nih misalkan eh, demam misalkan ya, mungkin ya suami kita tuh mikirnya ya udahlah itu mungkin masuk angin gitu. Ya udah dicari solusinya langsung kan, ya udah beli obat atau apa gitu. Tapi kalau kita tuh mikir, oke kita merunut nih. Tadi dia tuh kan habis main sore ya. Kayak di otak itu kan kayak apa ya kalau film tuh kayak flash apa ya mundur gitu kan. Tadi main sore ya. Tadi main sore. Oh, tadi kan emang main sorenya tuh pas sore ada angin gelebuk sih. Terus main pasir juga. Terus tadi aku lihat sih bagian tangannya tuh penuh pasir gitu. Terus kayak ada di area mulutnya juga ada pasir. Apa mungkin ya gitu dia tuh nggak sengaja makan pasir. Jadi ada bakteri yang masuk gitu. Terus juga ditambah angin sore yang cuacanya gedebak-gedebuk. Oh iya, terus tadi siang tuh dia makan es krim di neneknya. Nah, kan kita tuh gitu kan, ada kemampuan mengobservasi ya yang luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. Gitu. Kalau bapak-bapak kan ya udah what to do next gitu. Apa selanjutnya? Oke, anak sakit, oke ayo ke dokter, ayo ayo ke misalkan ya ke klinik gitu ya udah gitu. Tuh, jadi makanya kenapa dokter Aisyah Hamdan bilang eh, kita tuh bisa gitu ya jadi guru terbaik buat anak kita karena memang kita tuh udah ada potensinya gitu. Terus juga kan tadi observasi. Nah, terus juga kan pemodelan gitu kan kita tuh jadi role model gitu di rumah itu. Cara kita mungkin bergerak, berjalan gitu ya. Bahkan cara kita berbicara, cara gestur-gestur kita itu kan ditiru juga kan sama anak-anak kita gitu. Masya Allah deh. Dan memang fitrah anak-anak tuh gitu ya maksudnya secara secara template karena ya karena memang kan 9 bulan di rahim kita terus kan terus 2 tahun juga sama kita nempel gitu ya mau nggak mau ya memang
Itu juga privilege kita ya, jadi kita tuh lebih banyak jadi teladan bagi anak-anak kita gitu ketimbang, misalkan ayahnya gitu atau mungkin yang lainnya lah gitu. Jadi kita tuh model atau teladan yang baik ya bagi bagi yang mudah ya, mudah diteladani bagi anak-anak kita dan kita juga punya kemampuan untuk mengobservasi atau mengamati. Nah, jadi tadi karena kita udah punya apa, banyak yang luar biasa potensi ini, jadi katanya kalau kita mau mempelajari Islam dan menerapkan hikmah-hikmahnya, kita tuh insya Allah bisa. Nah, itu tadi mungkin saya sudah kasih rekomendasi ya aplikasi yang mudah, sesuai, kemampuan kita, kelowongan waktu kita, itu mangga kan kalau aplikasi itu tidak terikat pas sama waktu ya, gitu kan itu yang memang, salah satu manfaat teknologi ya dari sekian banyak riuh, tapi memang kan banyak manfaat juga, salah satunya ya tadi, kita dapat mudah akses ilmu, ya ilmu yang bermanfaat tadi, ilmu yang bermanfaat itu yang berkaitan dengan, Islam ya gitu dan ibadah sehari-hari. Nah itu tuh bisa tadi mudahnya di aplikasi itu kalau untuk kita. Mungkin banyak yang lain cuman saya baru nemu yang itu aja. Nah, lanjut, anak-anak juga akan belajar nih dari melihat orang-orang di sekitar mereka, terutama dengan mengamati orang tua mereka. Sebagai contoh, seorang anak yang melihat ibunya mengenakan hijab. Hijab ini maksudnya yang diperintahkan Allah kepada wanita muslim ya. Jadi yang berpakaian sopan atau misalkan membaca Al-Quran dan sholat tepat waktu akan cenderung mengikuti perilaku-perilaku di atas. Anak-anak tuh nggak akan merasa sulit dalam melakukan ketaatan jika dibandingkan dengan anak yang tidak pernah melihat orang tuanya melakukan semua ini. Ini sisterly reminder ya, motherly reminder ya. Jadi oh nanti sampai baca sampai selesai dulu. Pemodelan dan pengamatan merupakan kekuatan yang ampuh dalam proses pendidikan anak. Dalam proses tersebut ibu adalah faktor penting di dalamnya. Nah ini tuh, ya tadi ya motherly reminder ya untuk kita semua ya termasuk saya sendiri. Jadi memang children itu atau anak-anak itu belajar optimal itu dengan meniru apa yang kita lakukan. Nah, kita tuh memang ya teladan memang jadi makanya jangan heran kalau anak tuh dikasih tahu, tuh keluar masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, ya emang apa ya, udah apa ya, udah ijtihad gitu ibaratnya kalau MUI mah. Udah sepakat semua anak tuh gitu, anak tuh belajar terbaik dengan meniru ya, meniru orang, kebiasaan orang tuanya, ibu, bapak, atau pokoknya pengasuh utama yang ada di rumah itu mereka belajar terbaik dari situ. Jadi kalau ya misalkan nah tadi kan mereka tuh bakal niru kok kalau misalkan ibunya keluar pakai hijab ya kalau misalnya anak perempuan ya gitu, ini ibunya rutin pakai hijab tanpa kita suruh gitu ya, kan kadang anak mau aja, ih misalkan, "Ibu aku mau ah kerudung kayak ibu," misalkan. Kan ada juga kan anak perempuan yang kayak gitu, gitu, tanpa kita harus suruh gitu. Atau ya tadi gitu, kalau anak mau kita pengen anak sesuatu ya gitu ya, kita pengen, sesuatu hal yang baik nih sama anak gitu misalkan, pengen anak tuh pengen jadi hafiz atau hafizah kan itu tadi contohnya membaca Al-Quran ya. Otomatis nih ya, berarti kan itu tuh perlu ada contoh dulu dari kita. Misalkan kita meluangkan waktu setiap maghrib kan biasanya anak tuh jam-jam segitu udah mau tidur ya, udah mulai rileks tuh dia. Ya udah kita contohkan di situ di jam segitu kita sering ngaji gitu, sering ya maksudnya baca Al-Quran aja gitu. Ya udah gitu tanpa kita suruh ataupun pas kita ngenalin, "Eh kamu mau nggak ikut kelas tahfiz?" Misalkan. Ya karena dia udah punya database nih, oh sebelumnya tuh, 4 tahun pertama nih aku ngelihat mama rutin nih ikutan kelas online ngaji nih. Oke deh aku juga tertarik nih ikut kelas online ngaji juga. Nah kayak gitu. Jadi jangan sampai nih gitu ya misalkan
kita tuh nggak menunjuk, nggak role modeling gitu ya, nggak modeling ngaji di depan anak-anak. Terus tiba-tiba kita tuh nyuruh anak ngaji ke masjid misalkan. Ya gimana ya, maksudnya tuh ya bisa sih, ya atas izin Allah mungkin bisa aja gitu, tapi supaya itu menjadi sesuatu yang genuine ya, maksudnya yang jadi, anak tuh secara sukarela melakukan itu tuh perlu ada penguatnya dan penguatnya itu adalah dari modeling kita gitu. Supaya, oh iya ya, jadi kebiasaan ibu ayahku ini kan di rumah suka ngaji ya, berarti mereka nyuruh aku ngaji, aku juga jadi pengen deh kayak misalkan kalau anaknya perempuan aku juga pengen ngaji deh kayak mama, atau aku kalau anak laki-laki aku juga pengen ngaji deh kayak bapak gitu, kayak gitu. Jadi ya itu ya, intinya apapun misalkan mau apapun itu pastikan kita dulu mencontohkannya, gitu. Nah terus paragraf terakhir ya sebelum kita tutup. Contoh pernyataan di atas sama sekali bukan bermaksud untuk meniadakan peran ayah dalam mendidik anak-anaknya. Para ayah juga harus memahami pentingnya pendidikan. Mereka perlu bekerja sama dengan ibu dalam menyediakan lingkungan belajar yang islami. Sebagai suami istri, mereka harus saling menyemangati satu sama lain untuk terus-menerus belajar. Mereka juga perlu saling berbagi ilmu yang baru diperoleh. Keduanya perlu memelihara pertumbuhan intelektual keislaman satu sama lain dengan cara membaca Al-Quran, hadis, dan buku-buku Islami. Menghadiri majelis taklim, mendengarkan ceramah, berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan dengan kaum muslimin, serta menemukan situs-situs tentang Islam terpercaya yang dapat digunakan sebagai referensi. Ketika hal ini dilakukan bersama, maka hubungan pernikahan juga insya Allah akan meningkat dan menguat ya. Jadi ini juga reminder juga sebenarnya, jadi yang paragraf sebelumnya kan memang tentang ibu, tapi bukan berarti meniadakan peran ayah, justru, ibu dan ayah itu perlu kerjasama ya tadi ya gitu. Jadi saling-saling gitu kan. Ibarat perahu nih, istri dan suami tuh saling gitu, saling mengayuh dayung, menerjang, ombak lautan gitu. Nggak sendiri misalkan istri mendayung, nggak suami yang mendayung gitu. Ya jadi saling gitu. Misalkan, oh kalau istri sih, emang suka baca buku gitu, oh kalau suami mah nggak suka baca buku, sukanya dengerin ceramah, ya kan saling ya. Jadi nggak harus misalkan istri baca buku, suami baca buku, istri mendengarkan ceramah, suami mendengarkan ceramah. Ya itu balik lagi kan ke kebiasaan yang sudah terpatri nih dari kita sebelum menikah gitu. Kalau yang sukanya baca buku, sukanya mungkin, eee, dengerin ceramah di video di YouTube ya nggak masalah gitu. Jadi intinya ya saling gitu, saling saling menguatkan ya satu sama lain ya, karena kan ya itu biar hubungan pernikahannya katanya biar semakin harmonis ya. Jadi harmonis itu tidak hanya healing ke misalkan staycation di mana gitu, itu kan tadabbur alam juga ya, maksudnya kayak staycation di Labuan Bajo misalkan kan, itu juga kan, nggak apa-apa itu juga maksudnya kan, menikmati salah satu menikmati nikmat dari Allah gitu ya, kekuasaannya gitu. Ya, tapi tidak hanya itu, tapi kalau yang kayak gitu mah seasonal gitu ya, maksudnya musiman. Kalau yang setiap harinya ya tadi belajar bareng gitu, yang misalkan istri baca buku, suaminya dengerin ceramah gitu, terus sharing bareng, "Eh tadi aku baca part ini loh, Masya Allah relate banget ya," gitu. Itu juga, eee, yang nggak menggurui ke suami juga ya, karena kan ya insya Allah ibu-ibu juga sudah, pro ya, maksudnya cara berkomunikasi dengan suaminya masing-masing. Ya kan suami itu leader ya, jadi kita bukan mothering our husband, maksudnya cukup kita mendidik anak kita ya, tapi tidak menggurui suami kita. Jadi lebih ke diskusi aja gitu, saling menyemangati sama suami. Seperti itu, karena sudah 8.35 sebenarnya ini tuh masih ada 1, 2, 3, mmm
4, oh masih banyak ya chapter ini tuh 4, 5, 6, 7. Wow, luar biasa, masih banyak, tapi karena memang 1 jam saja ya supaya kita bisa mengendapkan, apa yang kita baca malam hari ini untuk kita nyerap gitu ya. Semoga ada yang nempel gitu, oke. Bisa sama-sama mengaplikasikannya gitu. Jadi nggak apa-apa ya ngerieuh gitu, nggak harus 1 bab, 1 pertemuan gitu. Masih inilah, masih banyak hal yang bisa kita lakukan insya Allah. Ya seperti itu, alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan Ummahat, terima kasih, semangat terus, jadi belajar dimanapun ya gitu, eee, yang wajib tadi kan intinya ilmu akidah, ibadah harian kita, terus, ya dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan relasi kita dengan anak, suami, orang tua, dan hubungan sosial ya intinya itu. Adapun ilmu fardu kifayah itu nggak harus kita lakukan, tapi kalau kita mau lakukan juga ya nggak apa-apa gitu. Kalau ya tadi ya masih ilmu-ilmu mubah juga ya nggak apa-apa kita eksplorasi ya, kayak tadi misalkan ilmu-ilmu baking, cooking, cleaning gitu ya, atau apa, tidying gitu kan, maksudnya ilmu-ilmu seperti itu mah ya nggak apa-apa gitu. Misalkan, oh hacks, apa ya, hacks tuh ya, cara cara cepat melipat baju kan itu juga kan belajar ya kita, nonton YouTube misalkan, oh aku kayaknya mau ikut, aku tuh suka banget misalkan ngikutin Maria Maria apa sih, Marie Kondo ya, yang Jepang itu. Nah misalkan ya itu juga kan belajar ya, kita kan itu ada bukunya tuh kayak gitu. Nah hal-hal kayak gitu juga nggak apa-apa, intinya, eee, yuk kita belajar terus supaya otak kita tuh ini kan terus-terusan plastisin aja gitu, terus-terusan, berkembang. Jadi apa ya, kita tuh terus inilah selama kita belum meninggal ya, otak kita tuh terus bekerja kok gitu. Jadi perlu diasupi oleh ilmu gitu. Jangan jangan FYP ya, karena itu kan bikin, brain rot ya gitu. Tapi kayak misalkan e-book lah atau mungkin ya YouTube lah, video YouTube kan, kalau video itu mah lumayan panjang. Nah kayak gitu-gitu kan lumayan ya belajar gitu. Oh gini ya sambil nyetrika, sambil ngapain gitu, atau mungkin sambil, di sambil masak gitu, apa, ya gitu kan, masak masak atau ngerebus apa gitu kan nunggu. Kayak gitulah insyaallah menyesuaikan aja, insyaallah pada bisa. Ya bismillah. Udah gitu, ya udah tutup lagi ya, Allahu Akbar. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Terima kasih semuanya ummahat semua, jazakumullah khairan. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Insyaallah kita bertemu lagi mungkin pekan depan masih di bab 4. Semoga bermanfaat, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jazakallahu khairan Ustazah.